katanya, nggak tahu ini benar enggaknya, katanya anak teater tuh sebelum manggung suka. Yo, what's up guys, balik lagi di channel Jack Official. Anjay. Sebelum nonton video ini, gue mau kasih tahu bahwa semua konten di Jack Official itu tidak bermaksud untuk mengecilkan, meremehkan, menjelekan pihak manapun. Hanya bertujuan untuk menghibur kalian saja. Jadi apabila ada kata-kata yang tidak berkenan atau ada konten yang menyinggung salah satu pihak, bisa langsung hubungin aja kontak yang ada di bawah untuk remove atau hapus konten yang ada di bawah ini guys. Yes. Yo, what's up guys, balik lagi. Setelah sekian lama kita berpisah, akhirnya kita bertemu lagi. Gils, mantap. Sebelumnya gue cerita dulu kenapa nggak upload video lama banget. Jadi kemarin tuh folder Zack Official video-video yang belum diedit itu kehapus guys. Jadi cukup berbekas di agak penuh kenangan gitu. Namun setelah melihat konten siswi cantik di ujung lorong Semak 6 tiba-tiba melejit sangat pesat. Sangat pesat sekali. Hanya dalam waktu 2 hari itu viewersnya nambah sekitar 1.500 viewers. Terima kasih untuk Dede buat yang udah support channel ini. Tapi bro, usut punya usut, kenapa video tersebut tiba-tiba melejit? Ternyata di Semak 6 baru-baru ini baru saja ada kejadian. Wow. Kejadian apa itu? Setelah kita selidiki, ternyata di Semak 6 kemarin itu ada lagi yang namanya kesurupan. Tapi ini enggak kesurupan massal katanya, cuman 2 orang aja. Jadi awalnya tuh cewek 1, terus ngerembet ke 2 cewek ya, gitulah. Dan yang bikin gegernya lagi itu ada sebuah foto yang terfoto. Oh, yang ketangkap kamera gitu ya? Jadi ada sebuah penampakan yang ketangkap kamera oleh adik kelas kita tercinta. Terima kasih Dede. Jadi untuk membahas hal tersebut, di sisi kanan saya sudah berada lulusan terbaik, lulusan terkece, terganteng, terkeren se-Semak 6 Cimahi. Gak usah terlalu berlebihan gitu dong. Jadi, aduh. Ya, sudah ada Ivan Ardiansyah di sini, bisa di follow Instagramnya langsung di follow. description. Jangan lupa di follow dong. Jadi kalau menurut lu penampakan ini gimana Pak? Apa yang lu lihat? Kalau gue sih jujur di penampakan ini kurang jelas, cuman lihat rambut doang sih. Enggak, tapi sebelum gua bahas itu emang SMA 6 tuh identik ya kayaknya sama yang gitu. Cuman karena mungkin kita udah sering dari dulu, jadi sebenarnya agak nggak aneh sih kalau kayak gitu, cuman ya tapi ini menarik sih sampai ketangkap kamera. Soalnya ini siang-siang ke foto. Kalau menurut gua sempat lihat juga ya, ada salah satu adik kelas yang kirim waktu itu, kirim foto itu ke gua dan nanya katanya bener nggak sih ini ada. Kalau gua lihat sih itu ada ya, emang jelas banget. Cuman yang gua lihat itu ya kayak cewek biasa dong, cewek ya rambut panjang gitu, mukanya agak sedikit ya kurang enak dilihat lah. Dan kalau gua lihat sih dia pakai baju putih, jadi kayak pakai dress putih gitu. Kayak miski. Ya gitulah bisa dibilang. Tapi gitu. si sosok yang kelihatan di situ tuh itu yang kemarin lu ceritain bukan? Apa beda? Tapi kalau gua lihat sih kayaknya beda sih, karena yang gua ceritain tuh pertama gua lihat dia selalu pakai seragam. SMA. Oh, oke. Jadi kan abis kejadian itu kan ada di kelas yang nge-DM terus ngirim foto kan. Terus kalau gue kan agak bingung, agak buram, gak jelas nih foto. Terus gue bikin snap WA kan. Iya. Oh ya, gue sempat lihat. Snap WA tuh yang balas banyak banget anak alum Semak 6. Cuman ada 2 orang yang menarik perhatian karena mereka ngalami sendiri dan bersaksi bahwa mereka bersaksi guys, gila. Mereka bersaksi bahwa mereka pernah melihat sosok tersebut di Semak 6 dulunya. Yang pertama itu ada teman gue yang komen, mungkin bisa dilihatin chattingnya di sini. Kalau ini dia bilangnya dia tuh sosok yang lu ceritain. Kalau dari dia tuh sosok yang lu ceritain yang di siswi cantik itu. Jadi maksudnya si siswi cantik itu. Yeah. Tapi kalau gue tuh lebih percaya dari waktu kesurupan masalah zaman kita kan dia emang pelaku utamanya.
Jadi si sosok ini tuh sebenarnya itu jadi si sosok ini sebenarnya tuh berwujud kuyang. You know, kuyang is like Selain itu kalau orang Kalimantan kayaknya wujudnya kuyang. suka. Nah, kalau lu belum tahu, jadi si sosok kuyang ini yang waktu itu tuh jadi ingin ngambil si arwah Gils. sampai Seram juga ya. di rumahnya tuh dia kayak kesurupan tapi sampai mau bunuh diri. Sampai dia ngambil tali tambang terus ngikat kayak mau bunuh diri lah gitu. Kalau dari lo yang lo lihat itu apa? Kalau gue sih sebenarnya kalau disebut kuyang Belum pernah dengar. gue kalau dengar udah sih, kalau dengar udah, cuman kalau gue lihat langsung itu belum. Cuman kemarin ada satu cerita dari temen gue, dia emang agak sedikit indigo kan orangnya. Ini hanya sekedar ini aja lah, maksudnya dia kemarin ketemu sama kayak sejenis kuyang gitu dan dia bilang emang kayak hitam gitu wujudnya, hitam emang ya yang sering ada di cerita-cerita orang lah gitu kan, cuman kepala terus gitu loh. Terus yang dia kan karena indigo ya, dia berani. Akhirnya yang pertama dia lempar batu di kepala, dia lempar batu dan si batunya tuh belok, batunya belok. Akhirnya dia coba lempar lagi, batu kedua itu masih sama belok juga. Pas percobaan ketiga, jadi ini nggak bisa kena. Pas percobaan ketiga dia ambil banyak banget batu, dia lempar tuh ke arah kuyang itu dan belok semua batunya, nggak ada yang kena. Jadi dia sampai bilang ke lu, Pan, lu kalau ketemu sama yang namanya kuyang itu coba lu lempar batu, kalau bisa kena gua kasih hadiah. Dan emang susah sih katanya, emang nggak bisa kena ya. Enggak, yang gua heran tuh, kiraan gua tuh kuyang tuh cuma ada di daerah Sumatera, Kalimantan. Ternyata di Bandung juga ada ternyata sosok kuyang. Ya mungkin karena apa ya, orang-orang mungkin dia transmigrasi dong. Karena kan kuyang tuh sejenis kayak, setahu gua yang gua pernah dengar gitu, kuyang kayak kumbang gitu. Terus kayak kumbang sih dan bukan sejenis kuyang kayak kumbang langsung dikatnya. Enggak, jadi kuyang tuh yang setahu gua, yang gua pernah dengar cerita dari orang itu kayak orang misalkan lu pesugihan kayak babi ngepet gitu. Nah, kuyang tuh nggak beda jauh sama kayak gitu. Jadi kayak pesugihan gitulah katanya. Cuman ya gua nggak pernah tahu, gua nggak pernah lihat. Jadi ya gua harap semoga gua nggak pernah ketemu orang kayak gitu sih. Udah capek cuy. Dari zaman dulu gua kecil sekolah. Tapi demi AdSense ini tidak apa-apa. Demi Jack Official. Jangan lupa di like, subscribe. Oke, mantap. Ya itu sebenarnya cuma opening aja. Sebenarnya video kali ini kita mau ngebahas tentang mitos-mitos yang ada di Semanam Cimahi. Oh, belum beres jadi. Belum beres. Belum beres, masih panjang. Karena ternyata di Semanam Cimahi itu sangat banyak sekali cerita-cerita yang gue belum pernah dengar sebenarnya. Sorry gue potong nih. Emang mungkin nggak hanya SMA 6 ya. Iya. Bukan hanya SMA 6 SMA, mungkin hampir tiap sekolah pasti ada mitos-mitos atau kejadian-kejadian yang horor ataupun, tapi karena ini sekolah kita karena kita YouTuber SMA 6. Tertarik dengan membahas sekolah sendiri gitu kan, ngapain kita bahas sekolah orang lain. Jadi 86 video ke depan akan membahas Semanam Cimahi. Wow. Yes. Tapi rencana ntar adalah bahas sekolah orang kali ya. Ada bahas sekolah. Kita buka, maksudnya bukan buka apa ya, kita cari tahu mitos yang ada di sekolah-sekolah Cimahi yang lain gitu. Jadi kita langsung masuk aja ke mitos-mitos Semanam. Yang pertama itu, jadi kemarin gue bikin snap WA dan chatting teman-teman alumni juga yang punya cerita-cerita mitos di Semanam apa aja. Dan ini beberapa yang menurut gue paling menarik. Anjay main, sudah gila. Yes. Yang pertama itu ada dari cerita gue pribadi nih. Jadi waktu itu tuh kelas 10. Kelas 10 tuh kan kita tuh dipindahin dari area lapang yang lu ceritain di cerita mistis, pindah ke dekat lab yang di lorong atas kan, yang di pojok itu. Waktu itu tuh gue di sekolah sampai sore, nggak tahu acara apa. Kalau nggak salah kerja kelompok. Itu gue sampai sore dan HP tuh dicas di bawah
kolong meja guru di Kan bawah. ada kayak staf kontak Di bawah gitu bangku ya. guru. Karena sibuk kerja kelompok, gue lupa HP itu ketinggalan di sekolah. Gue pulang lah, itu sekitar jam 5 sore. Gue sampai rumah, baru nggak HP ketinggalan. Gue mau balik ke sekolah, tanggung kan? Tanggung dong. Gue tunggu aja habis maghrib, rencana gue kan. Gila kenapa? Bentar, kenapa lu nggak langsung balik lagi aja gitu? Kan kenapa tunggu maghrib? Dia kan gue ngajak temen gue, tetangga gue, dia masih kerja. Oke. Masih kerja dan pulangnya baru maghrib. Dan habis maghrib gue ajak lah temen gue kan ngambil HP ke semalam gitu. Dan setelah maghrib, gue sama temen gue namanya Syarif Hidayat, bisa dicek Instagramnya di bawah. Ini true story and I'm not joking. Anjing, I'm not joking, man. Bisa langsung dikatakan ke yang bersangkutan. Maghrib, tepat setelah maghrib sekitar pukul 18.15 gue pergi ke Semarang. Waktu itu sekitar jam 18.15 gue sampai sekolah. Itu kondisi sekolah udah gelap. Yang nyala tuh cuma lampu di pos satpam aja. Gue panggil kan ada penjaga sekolah tuh namanya nggak tahu yang itulah pokoknya. Pak, kata gue, mau ngapain jam segini katanya? Ada yang ketinggalan pak di atas kata gue kan. Apa cina HP kata gue. Oh ya udah sok, boleh ke atas. 5 menit jangan lama-lama. 5 menit doang dong. Gila. Ya udahlah, gua masuk sama si Syarif kan. Ngelewatin lorong bawah, ngelewatin kaca yang besar itu gak ada apa-apa biasa. Naik ke tangga gak apa-apa. Jalan lewatin lab kan. Oh, jadi kelas gua tuh ngelewatin lab komputer. Iya. Lab komputer. Paling pojok lorong atas pokoknya. Sebelah kanan ya. Sebelah kanan pojok. Udah setelah gua cek HP ada tuh sama casannya biasa. Gua ambil. Problemnya tuh pas gua mau balik tuh. Biasanya gitu sih. Pas gua mau balik keluar kelas biasa. Jalan. Pas di depan lab itu tiba-tiba gua sama temen ini sumpah gua gak bohong. Gua sama temen gua tuh tiba-tiba gak bisa jalan. Tiba-tiba diem. Pas lihat ke arah kiri kelas. Jadi gini lab, ini ada kelas nih di depan lab. Pas lihat ke arah lab, itu ada cewek di dalam kelas itu. Di meja guru itu ada cewek. Gua sama temen gua gak bisa lari. Gua jalan pelan sampai tangga tuh baru bisa lari gua. Yes. Tapi emang dulu pernah ya gua pas waktu sekolah. Gua kan waktu kelas kita dipindahin kan emang lewat tangga yang naik itu kan, tangga yang naik. Gua pernah jam 5 udah di sekolah. Jam 5 pagi. Jam 5 subuh ya pagi. Baru setengah tangga itu aja, bahkan setengahnya belok kan. Jadi naik terus belok terus. Ya. Baru setengah tangga itu aja gua serius sumpah gua langsung balik lagi karena emang benar-benar gelap banget gitu. Gua nggak kebayang malam itu lu kesana, gua nggak kebayang. Soalnya gua subuh gila, gua jangankan gua masuk ke atas aja gitu kan, sampai tengah tangga pun gua balik lagi karena emang Soalnya lampu belum nyala tuh. Dan maksudnya apa ya? Imajinasi gua gitu. Iya. Imajinasi gua malah jadi sugesti gua jelek soalnya waktu itu, makanya gua nggak berani. Akhirnya gua balik lagi dan gua diam di depan kantin sih waktu itu sampai sekitar jam 6 kurang, setengah 6 lebih gua baru berani ke atas. Enggak, tadi kan gua baru habis maghrib lah ya, masih siang lah gak ada apa-apa. Dan itu benar-benar gua lihat sosok cewek. Masih teman gua juga waktu itu ada cerita dari teman gua perempuannya dia. Katanya dia waktu itu sempat kayak ada tugas dari gurunya dan emang besoknya itu tuh harus benar-benar dikumpulin. Nah, deadline lah. Dan akhirnya tugasnya tuh si korannya tuh ketinggalan di kelas. Tugasnya koran bahasa Indonesia berarti. Nah iya, ketinggalan di kelas dan besok harus dikumpulin. Akhirnya dia sama temennya ke sekolah malam-malam sekitar jam 8 lah. Sekitar jam 8 itu dia malam-malam ke sekolah. Cewek dua-duanya cewek. Akhirnya sampai di sekolah. Katanya di piket tuh ada orang, ada punya sekolah lah, ada punya sekolah. Ini dia bilang mau ngambil HP, ngambil koran. Ngambil koran. HP malu kan tadi, ngambil koran. Tapi pas diantar itu si penjaganya tuh bener-bener kayak diem, nggak ngomong. Jadi ya udah polos aja gitu, malah
sampai nggak ngedip gitu, sampai nggak ngedip kata temen gua. Akhirnya temen gua ke atas jalan itu, dan bener-bener ya malam gitu ya, lu tahu kan kondisi sekolah kalau malam kayak gimana. Akhirnya dia berdua jalan ke kelas ngambil tugasnya. Pas udah keluar dari kelas kan di atas kan lorong itu kan, kelas lorong gitu, dan dia ngambil koran keluar kelas, lihat di ujung yang tangga depan lab itu ada cewek ya, bisa dibilang kayak kuntilanak gitu ya. Kuntilanak itu di tangga sama anak-anaknya. Gua merinding cukup. Anak-anak kuntinya. Wah, anak-anak kunti. Iya, lu bayangin, misalkan lu ada di posisi dia nih sekarang. Lu keluar kelas lihat ke kanan, tiba-tiba ada yang gituan dong. Enggak cuma satu doang gitu kan, maksudnya ada banyak. Ya lu bayangin gimana kagetnya. Keluar dari kelas tiba-tiba di tangga ada kunti lagi kayak gini. Iya, Terus mikirnya anak-anaknya. iya cu, ya lu bayangin aja gimana. Anjing. Gua merinding sumpah. Udah gila. Akhirnya ya kaget kan, dan dia baru sadar bahwa yang tadi nganterin dia pengawas itu punya ke sekolah itu nggak ada, itu udah nggak ada. Dan pas sampai ke bawah pun itu udah nggak ada. Gila sih menurut gua, ini gua pertama kali dengar cerita ini, gila sih gua kalau ngalamin yang kayak gini. Berarti yang nganter dari bawahnya mungkin bukan manusia kali ya? Iya mungkin, karena ya lu tahu lah, Gerak-geriknya juga beda. dari mulai gerak-gerik, dari cara dia menatap aja udah kelihatan sih sebenarnya. Itu menurut gua gila sih. Itu gua kalau misalkan gua sampai kejadian kayak gitu, Gila. nggak bisa tidur sumpah cuk sampai besok sekolah. Itu pasti bakal jadi cerita paling horor dalam hidup gua sih kalau gua ngalamin yang kayak gitu. Oke, next. Cerita berikutnya tuh ada dari kakak kelas. Apa tuh? Jadi gue kan bikin snapper tadi, terus ada kakak kelas yang komen. Terus dia bilang tuh, jadi dulu tuh lorong sesuai cerita yang siswi cantik di lorong. Yang gua jadi ceritain. dulu tuh lorong mau ke piket tuh bukan lorong langsung tembus Bukan keluar. gerbang kan? Bukan gerbang. Dulu tembok kan Dulu, itu kan. jadi lorong mentok. Nah, tembok kan udah kita nggak bisa keluar lewat situ kan. Jadi katanya ini gak tau benar gak tau enggak, soalnya ini a long time ago. Ya, lama banget Ya, ya. lama, katanya udah lama banget. Tapi Sebelum kita masuk nih. kalau ada ibu guru, bapak guru, bapak Sucipta, bapak Tri mungkin nonton. Kalau salah mungkin bisa. Anjing. Jangan begitu, nanti kita disidang oleh Oh iya, Selatan. jangan Jangan begitu. Oke, katanya, tapi yang ceritanya nggak apa-apa.
katanya gua dengar-dengar aja sih, meskipun gua belum pernah ngelihat ya. Kalau misalkan dia tuh kelihatannya saat kita ngelihat dari kaca yang arah ke kelas. Jadi kita dari arah ini yang ada WC nih. Dari ruang guru, Dari ruang guru. Nah, kita lihat ke kaca yang mantulnya tuh langsung ke kelas. Katanya di situ kelihatan sih katanya. Cuman gua coba nggak ada sih. Tapi Nggak kenapa? tahu, nggak ditampakin, nggak tahu. Nggak. Cuman Kenapa anehnya tuh semua cerita tuh spotnya tuh di daerah situ. di dari situ. Di daerah kaca, di daerah tangga, di daerah lab, di daerah bekas lorong itu. Gak tahu Ya kenapa. mungkin karena ibaratnya kalau misalkan tempat ya misalkan komplek yang ada kuburan, ya itu tempat itu tuh udah kayak kuburan mungkin, yang auranya tuh benar-benar pojokan ya, pojok. Kalau zaman dulu kan itu pojokan. auranya tuh benar-benar kuat banget. Ibarat di komplek gua ada kuburan nih. Nah, Yang serem tuh kan sebenarnya bukan komplek guanya, tapi si kuburannya di wilayah si kuburannya itu. Nah, mungkin di sekolah bekas sekolah gua ini ya di situ aura yang paling kuatnya mungkin. Jadi ya banyak yang cerita tentang daerah-daerah situ aja gitu sih. terus Kalau menurut gua gitu. ada juga guru gak tahu ibu siapa waktu itu. Ini kalau gak salah ya, kalau gak ceritanya kayak gini. Jadi dia tuh sore-sore tuh kayak, kalau gak salah nih, kalau gak salah tuh sekolah tuh lagi dibangun. Si ibu tuh mau ngecek tukang, kalau gak salah Yang ngebangunnya, yang tukang. bangun sore-sore tuh jam gak tahu sore mau ke maghrib kayaknya. Dia ngecek ke lorong itu kan, dia ngecek pas dia mau balik lagi ke arah lorong, dia lihat ada sosok tapi jalannya tuh majunya tuh ke pinggir, jadi gitu tuh tembus tembok ke pinggir gitu. Jadi kayak kan kalau kita maju ke depan gitu kan, jadi ini ke pinggir. Oh shit Gila sih, aku merinding sumpah. Oke, next itu ada cerita kesurupan di acara LDKS. Kalau ini gua belum pernah dengar sih. Ini belum ada. Ini ada cerita dari kakak kelas juga, yang namanya kita samakan. Bilang saja itu namanya Mawar. Yeye. Yeye, oke Yeye. Oh, Mbah Yeye. Cewek mana yang namanya Yeye? Enggak, ini cowok kan? Ini cowok. Cowok. Jadi gue bacain aja ceritanya ya. Waktu itu tepat pada hari Jumat, kita memulai acara. Kalau gak salah jam 14.00. Jam Dari 2, jam 2 siang. siang. Dari siang sampai sore hari. Acara berjalan lancar sesuai susunan acara yang sudah panitia buat. Hari pun menjelang malam. Kita semua bergegas untuk menunaikan sholat maghrib. Dan sebagian ada yang nunggu di kelas. Pas waktu kita nunggu giliran buat sholat, salah satu dari anggota perempuan tiba-tiba ada yang nangis dan bilang takut. Oh, I'm so scared. Wow. Sontak semua panitia mendekati dan mencoba untuk menanyakan keberadaannya. Dia menatap semua panitia dengan tatapan yang sangat seram. Oh, jadi si cewek itu bilang takut terus dia kayak kesurupan lihat ke panitia ini. Like that. Tiba-tiba ada yang nanya, oh itu udah tadi gue tanya. Dia menatap untung salah satu di antara panitia ada yang bisa buat menyadarkannya. Oh, jadi mungkin panitia ada yang bisa Penetralisir lah ya. Dan akhirnya pun anggota kami sadar kembali. Waktu pun bergulir tidak terasa sudah memasuki buat sholat isya. Jadi sekitar jam 7-an ya. Iya, jam 7-an. Dan kami pun seperti biasa bergiliran buat sholat isya. Setelah semua selesai, kita melanjutkan acara tersebut. Dan sewaktu kita menjalankan acara tersebut, ini tuh acara LDKS itu apa sih? Kayak yang enggak latihan kepemimpinan gitu, yang ketua-ketua gitu. Ekskul kan? Yang jelas saya tidak ikut. Dan saya juga tidak pernah ikut LDKS. Dan suatu kita jadi saat acara itu tuh peserta tuh gaduh berisik. Lalu panitia tuh mengingatkan untuk jangan terlalu berisik, takutnya penghuni di situ terganggu, kata salah satu ketua. Kata ketua panitianya. Setelah itu kita pun semua bergegas buat istirahat. Pas waktu istirahat, anggota kita kembali kerasukan. Jadi cewek yang tadi itu kembali kerasukan, guys. Ini karena terganggu dari sebelumnya yang Mindset agak mungkin ya. mindset. Kiranya kosong mungkin ya.
kenapa nggak dipulangin, kan udah tahu kesurupan nih orang nih, Mhm. dan kamu membiarkan dia tetap berada di sekolah yang jelas-jelas itu sudah. Lanjutkan aja ceritanya guys. Dan ya, lalu panitia pun mencoba untuk menyadarkannya, menyadarkan anggota kami yang kerasukan. Dia sudah beberapa kali kerasukan dan yang sekarang sangat parah sampai dia meronta-ronta. Ya Anda sudah tahu itu beberapa kali kesurupan dan kenapa tidak menelpon orang tuanya gitu loh. Why? Saya tahu ini untuk kepemimpinan, but Cuman for this case I think you're safety first lagi. Sekarang sangat parah dan meronta-ronta, pengen berjalan dan akhirnya kita lepaskan. Dan kalian lepaskan orang kesurupan kok. Coba. Jadi ada orang kesurupan nih meronta-ronta. Yang gak sebayalan. Kenapa dilepas gitu? Kenapa dibiarin? Ibarat orang mau bunuh diri, lu biarin, gak lu tolongin. Enggak. Sebesar apa tenaga orang kesurupan hingga puluhan orang di situ tidak mampu untuk membendungnya. Oh shit. Biasanya ada bantu lah dikit. Iya, gitu kan. pegang aja. Tapi dia kan cewek gitu loh. Kasih Cowok-cowok doa. pada kemana gitu loh. Maksudnya Wah, kasih gitu loh. doa kayak apa kayak doain kayak Doa mau makan kek, doa. Oh, jadi dia jalan dari kelas dengan mata tertutup. Jadi pas dia kesurupan, dia berjalan dari kelas keluar dengan kondisi mata tertutup. Wow. Limbat ini kayak. limban. Sulap guys. Sambil menjerit-jerit mungkin ya maksudnya. Sambil menjerit-jerit menuju ke tengah lapang dan menunjuk dengan tangan ke arah toilet perempuan. Oh shit. Jadi dia kesurupan. Ini nggak spesifik ya kelasnya di mana. Mungkin kalau Mungkinnya dekat lapang. Di dekat mungkin lapang, dekat ya. lapang. Spot-spot buat alias di daerah lapang. Soalnya dia juga kan jalannya ke arah lapang gitu. Jadi mungkin dia kesurupan nih. Hmm. Terus dilepasin, soknya kencar. Itu tuh entah mereka nggak mau bantu atau mereka takut. Atau mereka udah nahan, cuma dia emang benar-benar emang, merantau gitu kan. iya. Nah, lalu dia mungkin lari ya nggak mungkin jalan sih. Kalau jalan pasti ketahan lah. Mungkin dia lari ke arah lapang saat kesurupan. Lalu dia nunjuk-nunjuk ke arah toilet cewek. Nah, jadi mungkin si yang ngerasukin ke cewek ini tuh dia tuh bersemayamnya di Bersemayam. toilet cewek. Mungkin ya. Mungkin. Oke, next. Oh, sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oh, tapi sempat ada satu yang gua sampai sekarang jadi pertanyaan besar, tanda tanya besar buat gue, itu ada salah satu lukisan. Oh iya. Semalam tuh ada salah satu Iya, lukisan iya. yang itu tuh benar-benar ya bisa dibilang semua warga Semarang tahu lah tentang lukisan. Tapi gua belum pernah lihat tuh lukisan tuh. Lukisan yang katanya pernah masuk Nightmare kan? Oh. Pernah, lukisan tuh pernah ada cerita di Nightmare tentang lukisan. Oh iya, Nightmare Side kan. Jadi pas gua habis bikin konten siswi yang di lorong itu, banyak yang DM yang komen kan, bukan DM sih, WA, banyak yang WA. banyak yang WA. Zik katanya yang Semanam pernah punya nightmare loh yang lukisan, kenapa nggak diceritain? Sampai sekarang saya sudah nge-email, sudah nge-komen di YouTube-nya Ardan Radio untuk menyiarkan lagi post ya, siaran ulang lah untuk cerita Semanam. Cuman belum ada respon sampai sekarang. Mungkin ya karena itu udah lama banget juga sih ceritanya. Mungkin juga filenya hilang. Nah itu. Karena beberapa nightmare gue cari seperti nightmare Semanam Cimahi, nightmare SMP 7 Cimahi, itu nggak ada. Gue cari. Mungkin ada tapi itu udah ketumpuk banget ibaratnya, ketumpuk. filenya soalnya udah lama banget sih. Udah lama banget, dan gue juga gak tahu judulnya. Tapi kalau gak salah katanya judulnya tuh bukan Semanam, bukan SMP 7, tapi judulnya tuh kayak misteri ini loh, lukisan di sekolah. Cuman katanya kalau gue denger ada yang cerita. Iya, ada yang cerita. Kalau gue denger ada yang cerita,
dulu tuh Semarang tuh ada lukisan. Lukisan itu yang dimaksudnya gak tahu gue juga lukisan apa. Katanya awalnya tuh lukisan tuh bukan di lab katanya. Lagi-lagi di lorong itu lukisan tuh awalnya katanya, ini gak tahu ya, gak tahu benar enggaknya, gak tahu, katanya di lorong itu. Lalu dipindahin lah ke lab komputer yang di atas yang di atas. Di lab komputer tuh ada gak tahu siswa lah. Jadi konon katanya lukisan itu tuh anjing. Konon katanya merinding sumpah cu. Lukisan itu tuh tiap malam Jumat itu bisa gerak. Bukan gerak lukisannya gerak, tapi si wujud di dalam gambar yang ada di lukisan lukisannya itu bisa bergerak. Gue pernah sih waktu itu waktu masih di lab ya, gue pernah lihat lukisan itu, cuman nggak di madep ditutupin gitu, jadi madep ke belakang gitu ada sebelum dipindahin sih kalau waktu itu. Dan emang gue ngerasain dari lukisan itu emang auranya kuat banget dan wah gila pokoknya itu lukisan. Emang nggak heran sih gue dulu sempat percaya nggak percaya namanya lukisan gitu kan, ya mungkin itu hanya ekspektasi orang-orang, sugesti orang yang emang bener-bener takut. Cuman pas gua tahu, gua lihat ternyata emang auranya emang gila sih sumpah mah. Enggak, yang gue heran tuh kenapa tuh lukisan tuh nggak dibakar aja gitu kalau emang mengganggu. Dan nggak semudah itu nggak semudah itu sih. Ya why nggak semudah itu, why apa yang akan terjadi apabila kita membakar lukisan tersebut gitu, maksud gua tuh. Dan ada yang bilang juga terakhir tuh lukisan tuh abis dari lab tuh dipindahin ke belakang panggung. Why gitu loh. Kalau misalkan kayak dibakar itu menurut gua susah sih. Ibarat lu punya barang istimewa, terus ada orang yang bakar barang lu gitu, pasti respon lu kan marah banget. Nah, yang ditakutin ya mungkin kayak gitu, setelah lukisan itu dibuang, dihancurin atau dibakar ya sekolah akan lebih tidak kondusif gitu dengan hal-hal yang mistis. Karena dulu gini loh, dulu setiap hari Jumat tuh pasti ada pengajian di lapang sebelum kita masuk ke sekolah tuh. Karena sering banget yang namanya kesurupan tuh. Iya kan, jadi sering ada pengajian dan alhamdulillah pada saat kita masuk emang udah suasananya udah mulai kondusif lah. Dan gua pikir ya kalau misalkan lukisan itu sampai hancur atau dibakar atau apapun, gila sih, bakal parah banget sih. Pasti kejadian-kejadian di sekolah pasti banyak dan pasti sering terjadi juga sih menurut gue kayak gitu sih. Enggak, maksud gue kan ini zaman gue juga kan ada kesurupan masal. Ini kemarin kejadian lagi kesurupan. Which is anjay, which is gitu. Which is ini tuh kan mengganggu. Kenapa para maaf nih Pak, maaf. Kenapa para guru atau ya ketua yang ada di sana tuh enggak mencoba untuk, nggak tahu udah pernah nyoba atau gimana ya, nggak tahu kenapa enggak ngilangin lah gitu. Kenapa emang nggak bisa dihilangin apa gimana itu? Sebenarnya itu menurut gua 50-50 sih antara bisa atau enggaknya, karena mungkin sebelum ada orang-orang atau ada gedung itu kan mungkin mereka udah lebih dulu ada di situ. Ibaratnya kalau misalkan di dunia manusia, gua datang duluan, terus lu datang, yang berhak ngusir kan gua bukan lu kan. Nah kayak gitu sih menurut gua. Tapi kan di beberapa kasus tuh bisa seperti itu, itu bisa dihilangkan. Kenapa ini nggak bisa gitu? Why gitu? Ya, mungkin karena tadi auranya udah gede banget dan apa ya, susah lah buat maksudnya nggak dengan semudah itu, harus dengan bantuan orang-orang yang emang di lingkungan seperti itu gitu. Jadi nggak sama orang sembarangan lah ibaratnya kayak gitu. Cuman ya mungkin itu sih mewarnai itu kalau hilang dari sekolah ini konten ini tidak akan terjadi apabila hal tersebut terjadi. Nggak asik men, jadi nggak ada buat pembahasan gitu Jadi tapi ini ada yang lebih radikal. Mungkin ini akan disensor, tapi ya katanya ini juga ada dari kakak kelas juga bilang bahwa anak teater zaman dulu, kalau anak teater kan kadang temanya ada yang tema-tema yang misteri gitu kan. Katanya, nggak tahu ini benar enggaknya,
katanya anak teater tuh sebelum manggung suka ngasih sesajen di sekolah supaya zaman dulu tuh anak teater tuh kalau manggung pasti ada yang kesurupan katanya tapi nggak tahu ini katanya anak teater zaman dulu tuh suka sesajen sebelum manggung supaya nggak ada yang kesurupan tapi nggak tahu ini benar atau enggaknya. Gue juga baru dengar sih ceritanya. Tapi ini nggak tahu benar nggak tahu enggak ya. Bisa langsung di cross check saja ke anak-anak teater. Katanya nih zaman dulu karena kan anak teater Semanam kan, dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa nasional siap. Teater Semanam dong nasional. Sip, Patri jualan Instagramnya. Oke, kita masuk ke cerita yang terakhir itu ada dari penjaga sekolah. Tapi yang nyeritainnya waktu itu tuh bukan penjaga sekolahnya langsung, tapi salah satu guru. Jadi kalau penjaga sekolah ya otomatis dia tiap malam keliling sekolah kan, ngecek sekolah ya. Dia tuh sering nemuin di kamar mandi bawah tangga. Kamar mandi bawah tangga yang ada kaca yang besar gitu kan. Dan sebenarnya itu kamar mandi itu antara dikunci atau enggak, gue gak tahu kadang-kadang tuh sebenarnya itu dikunci apa enggak atau khusus guru apa gimana itu gue gak tahu. Waktu itu tuh penjaga sekolah lagi keliling katanya. Jadi waktu itu penjaga sekolah lagi keliling, lalu dia lewat ke WC itu. Ada kayak yang mandi. Wah, lucu banget itu kan main air kan. Kata penjaga sekolah pasti berani lah. Terus dia bilang kan, karena mungkin mereka udah biasa kan setiap malam. Kalau yang kayak gitu dia bilang, "Geus can." Langsung hilang. Lalu keliling lagi tuh di labcom apa di ruang guru gitu. Pokoknya ada yang suka mainin komputer. Jadi komputer tuh nyala sendiri. Bagaimana bisa seorang Ghost gaming dong. Jadi bagaimana? Tapi emang gak logis sih tapi. Jadi kalau kata penjaga sekolah tuh komputer tuh di ruang guru atau di lab, katanya itu komputer tuh suka nyala sendiri. Mati sendiri, nyala sendiri. Penjaga sekolahnya langsung, "Geus can ulina," cenah. Penjaga sekolahnya teh. Udah hilang mati lagi komputer tuh. Dan yang paling GG tuh ini cerita gak tahu cerita siapa, pokoknya gue pernah dengar. Jadi waktu itu tuh ada seseorang yang ke ruang guru maghrib. Kan di ruang guru tuh ada monitor CCTV itu disimpannya di ruang guru. Dia tuh iseng lihat ke monitor CCTV yang ada di ruang guru. Dia lihat satu kamera CCTV kan. Lalu dia lihat lagi ke arah lorong. Why gitu loh, ke lorong itu lagi, antara lorong yang di bawah yang ada kaca dan lorong yang di atas yang dekat lab. Dia tuh lihat sosok kayak Sadako kan. Sadako. Tahu Sadako? Ya ini kita tampilkan gambarnya ya seperti. Jadi dia tuh kayak ngerangkak gitu cepat banget tapi iya kayak gitu. Di lorong, lagi di lorong. Creepy agak creepy ya. Ya jadi segitu aja mitos-mitos yang ada di Semanam. Dan ini belum tentu benar dan belum tentu salah, itu terserah kalian. Mungkin masih banyak mitos-mitos yang lain. Cuman belum dengar. Yang kita ceritakan hanya yang pernah kita dengar dari orang dan pernah kejadian sama kita juga. Jadi buat kalian yang punya mitos-mitos di Semanam atau di sekolahnya juga bisa langsung komen saja di kolom komentar di bawah. Buat kalian yang mau percaya silahkan, buat kalian yang nggak percaya juga silahkan. Untuk closingannya, karena banyak sekali permintaan untuk Bapak Triaki bercerita, collab bercerita di Zik Official. Iya, buat kalian yang pengen tahu lebih dalam lagi tentang Semanam, katanya ceritanya sama Patri aja, banyak sekali yang bilang kayak gitu. Jadi di konten kali ini, apabila konten ini tembus 2.500 viewers dalam waktu 1 bulan, insya Allah gua bakal ngubungin Patri untuk bikin video bareng. Itu pun kalau Patrinya mau dan tidak sibuk. Gila sih. Iya. Buat kalian yang penasaran sama Semanam, makanya di like video ini, di share video di share juga, dan jangan lupa di subscribe. Biar apa? Mungkin kalau sebelum 1 bulan video ini udah lebih dari 2.500, kemungkinan lebih cepet ya kita bikin video sama Patri. Iya. Gila sih, Iya.
Ya, jadi segitu aja video Jack Official kali ini. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka video ini. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian. Sekian. Enjoy. Alhamdulillah. Girl, track me, give me the pack and I might take that. She got a fatty, I might take that. Give me your addy, we pullin' it to your bed and then we gon' put it to ready, we go click clap.